Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran daring hari ini, mari kita berdoa bersama ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ingat apa yang dimaksud dengan novel. Ada Bu. Ya, silakan. Apa itu pengertian novel? Novel merupakan karya prosa fiksi yang panjang, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Nah, Alhamdulillah Rifki masih ingat. Yang lain pasti masih ingat semua kan? Masih ingat? Masih. Nah, itu materi kita minggu lalu. Nah, itu tadi adalah unsur intrinsik novel. Nah, kita bahas unsur intrinsiknya dulu ya. Tokoh di sini kan semuanya sudah tahu kan, adalah para pelaku yang terdapat dalam cerita. Kemudian tokoh itu ada karakternya. Siapa yang masih ingat apa karakter tokoh itu? Ada antagonis. Antagonis dan Protagonis dan antagonis. Kemudian di alur itu kan rangkaian peristiwa. Jadi alur itu dibagi lagi beberapa bagian. Ada yang tahu alur itu bagian-bagiannya? Alur maju. Alur maju. Alur Quran. Nah, itu adalah alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Kemudian latar di sini sudah jelas ya, menyarankan pada tempat, waktu, dan suasana. Kemudian ada sudut pandang. Jadi ini bagaimana cara pengarang memasalahkan siapa yang bercerita. Jadi sudut pandang ini ada juga bagiannya. Apa saja sudut pandang itu? Sudut pandang orang pertama dan orang kedua. Nah, orang pertama dan orang ketiga. Kemudian di tema. Tema itu ada juga beberapa tema yang mendasari sebuah cerita. Ada yang tahu apa-apa saja yang bisa dijadikan tema dalam novel? Agama, ya, Persahabatan. persahabatan, percintaan, apa lagi? Nah, tema sudah tahu semua kan? Nah, sampai di sini bisa dipahami atau masih ada pertanyaan yang belum jelas? Silakan ditanyakan. Jelas Bu. Ada pertanyaannya? saya masih kita Ya? pencitraan. Apa Rifki? Saya masih bingung pada bagian pencitraan. Kalau di bagian pencitraan itu tadi kan, biasanya pengarang itu kan menggunakan bahasa atau kata-kata yang puitis dalam novel tersebut. Misalnya bisa jadi kata-katanya, dan di saat aku merindukannya, misalnya kan, itu merupakan kata-kata puitis yang dibuat oleh pengarang untuk, bisa jadi kata-kata puitis itu untuk memperindah bahasa novelnya. Itu kan berkaitan dengan kebahasaannya. Nah, bisa dipahami? Ada pertanyaan lagi? Nah, baiklah, kalau sudah jelas, sekarang ada tugas untuk kalian ya. Nah, jadi tugasnya sudah Ibu kirim LKPD-nya lewat Google Classroom ya. Kemudian tugasnya nanti di Google di LKPD itu ada tautan link novel Ronggeng Dukuh Paru yang sudah Ibu kirim. Jadi nanti kalian mengerjakan tugasnya, buka
tautan YouTube tadi ya. Ronggeng Duku Paro. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jadi tugas kalian nanti analisislah unsur intrinsik novel Ronggeng Duku Paro yang pertama kan. Yang kedua, analisislah unsur kebahasaan novel Ronggeng Duku Paro. Bisa dipahami? Bisa? Nah, nanti tugasnya silakan kalian kirim lewat WA group atau bisa juga lewat Google Classroom. Jelas perintahnya? Jelas. Nanti tugasnya kalian kirim pukul, ibu tunggu sampai pukul 16 sore ini. Bisa dipahami? Bisa. Paling lambat pukul 16 sore. Ya? Bisa dipahami? Nah, sudah jelas perintah tugasnya? Sudah. Nah, jadi ada yang bisa, karena materi selesai, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Ya. Ya, saya Bu. Jadi pada materi hari ini kita mengenai unsur intrinsik novel Ronggeng Duku Paro. Nah, kita di sini membahas tentang tema, alur, keamanan, tokoh, latar, pandang, dan gaya bahasa. Nah, itu berkaitan dengan unsur intrinsiknya. Di kebahasaan, siapa yang mau menyimpulkan? Bahasaan dalam novel itu dibagi menjadi personifikasi, deskripsi, pola. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Di bagian unsur intrinsik ada tema, tokoh, latar, alur, sudut pandang. Kemudian di bagian kebahasaannya tadi ada gaya bahasa seperti majas, personifikasi, metafora, hiperbola, litotes, dan lain-lain. Kemudian di bagian citraan tadi sarana keputusan yang digunakan penulis untuk memperkuat gambaran pikiran dan perasaan pembaca. Nah, jadi untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan membahas masih tetap novel juga ya, tapi materi merancang teks novel dengan memperhatikan isi dan kebahasaannya. Nah, jadi sudah jelas semua ya. Jadi, nah mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita akhiri pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.